semuanya, apa kabar hari ini? Senang sekali saya Melisa Gandasari bisa menemani kamu semua di episode podcast kami Vokasi. Untuk kamu semua yang belum tahu dan belum paham atau sedang mencari tahu seputar dunia vokasi, wajib menyimak podcast yang satu ini. Karena cuma di sini kita akan membahas secara lengkap mulai dari sistem pendidikan vokasi dari penerimaan, pembelajaran, jurusan hingga para lulusannya serta potensi karirnya. Lengkap semuanya bisa disaksikan di podcast di sini. Tentunya kami juga ditemani dengan narasumber-narasumber yang kompeten, yang menarik sehingga bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk sobat vokasi di rumah. Jangan lupa juga untuk memfollow akun Instagram kami di @kamivokasi karena nanti di penghujung acara kami punya kuis berhadiah menarik. Jadi langsung di-follow akun Instagramnya supaya bisa mengupdate seputar dunia vokasi. Baik. Seperti yang kita tahu nih ya, kalau ngomongin mengenai peserta didik vokasi, sepertinya selalu dekat dengan yang namanya inovasi dan juga kreasi. Semua juga tahu kalau anak-anak SMK tuh keren, penuh dengan ide dan juga kompeten. Jadi sepertinya sayang kalau ide-ide dan kreativitas itu cuma sebatas di pikiran doang tanpa dikasih kesempatan untuk mewujudkannya secara langsung. Nah, sebab itu kita akan memberikan kesempatan nih ya, di mana Kemendikbud melalui Ditjen Vokasinya memiliki program yang bernama TEVA alias Teaching Factory. Nah, seru nih ya, kita mau cari tahu mengenai TEVA ini. TEVA ini adalah pembelajaran atau model pembelajaran di SMK berbasis produksi atau jasa yang mengacu pada standar dan prosedur yang berlaku di industri. Dilaksanakannya dalam suasana seperti yang terjadi di industri seperti yang sebetulnya begitu. Jadi seperti apa implementasinya di sekolah dan manfaat apa saja sih yang bisa diperoleh dari program ini? Kita akan bahas langsung di sini dengan bapaknya anak-anak nih ya. Kita mau sapa langsung, ada Bapak Ramli, Kepala Sekolah dari SMKN 26. Halo Pak Ramli. Hai, terima kasih. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Alhamdulillah. Sudah hadir di sini ya. Alhamdulillah, siap. Mungkin nih sobat vokasi di rumah bisa tanya ke orang tuanya ya, karena SMKN 26 ini dulu namanya STM Pembangunan ya Pak ya. Pembangunan. Itu katanya jagoan-jagoannya yang paling keren, yang terdepan unggulan itu masuknya ke STM Pembangunan. Sekarang namanya SMK 26. 26. Kepala sekolahnya Pak Ramli di sini. Mau berbagi cerita ke kita melalui siap. TEVA ya Pak? TEVA, Teaching Factory. Boleh cerita dong Pak, TEVA ini apa sih sebetulnya? Baik. Ini ya, Teaching Factory itu adalah basis pembelajaran untuk yang produktif ya. Jadi kalau kita praktek produktif biar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat ya kan, dan ilmunya itu langsung berstandar industri. Tentunya di sini untuk TEVA itu kita harus ada kerjasamanya nih dengan Dudi ya kan. Kalau di D26 di samping Dudi, kita alumni juga bergabung, siswa juga, ya, gurunya juga, jadi klop lah. Karena kalau kita hanya sepihak, tidak mungkin mana tahu kemampuan yang dimiliki oleh anak-anak, kan seperti itu. Makanya dengan adanya proses itu, ini anak-anak sebetulnya tambah seru, demen banget nih. Karena apa? Karena yang dikerjakannya itu aplikatif langsung di lapangan. Karena dengan demikian, kalau dia sudah terjun di Teaching Factory, kalau ada kemampuan untuk mengembangkan diri ke perusahaan lain, ya udah hampir sama. Karena kita berstandar industri. Yang ada aturan jobnya itu semua berstandar industri lah. Mungkin sobat vokasi di rumah ada yang tanya nih ya, Dudi itu apa sih? Dudi itu dunia usaha dan dunia industri ya. Iya benar. Dunia usaha dan dunia industri. Jadi memang betul-betul disesuaikan dengan kebutuhannya dunia usaha dan dunia industri. Dibikin ya kecil-kecilannya. Teaching Factory begitu ya Pak ya. Mungkin sobat vokasi di rumah bertanya-tanya, bentuknya seperti apa sih kemudian punya factory-nya beneran begitu. Kalau di SMKN 26 ini otomotif ya Pak ya? Otomotif. Implementasinya itu seperti apa Pak? Sebenarnya gini, kalau kita ingin membuat TEVA itu, tentunya kita harus sosialisasikan dulu nih sama manajemen, sama stakeholder di sekolah ya, masyarakat, bahwa kita ingin membuat Teaching Factory. Dari situ kita sosialisasi, ya kita kumpul nih, manajemen harus punya komitmen. Karena kalau nggak punya komitmen, susah dong. Jadi komitmen dulu bahwa kita udah mau ibaratnya mengikuti standar industri. Nah, selain udah komitmen, ya kita harus cari industri pasangan.
industri ya kan, ya ibaratnya MOU-nya lah, Ya. MOU-nya benar-benar MOU. Kalau Pak Wis kan bilang kalau jangan pacaran dulu. Bang. Hasil daripada anak-anak itu industri bisa pakai langsung. Jelas langsung, Jelas, nyata ya. Iya. Selama ini memang kalau di 26 di samping TEFA kita ada ibaratnya kelas wirausaha. Oh, oke. Gimana tuh bentuknya, wirausaha Pak? itu semua anak-anak jurusan apa-apa bisa bergabung di situ. Oh, Nanti yang memberi materinya ada dari ada industri. Oh, oke. Baik-baik. Dibina langsung. Kita itu. mundur sedikit nih Pak ya. Ah. Saya bayanginnya teaching factory ini betul-betul ada karena tadi disebutnya otomotif, mungkin terbatas langsung kerjain mobilnya begitu. Tapi iya. ini lebih luas lagi, Lebih bisa sampai luas lagi. wirausaha juga ya Pak ya? Ada bidang-bidangnya apa aja sih Pak? Bidangnya tadi kan kita banyak nih jurusannya, Ya. ya kan, ada SIJA, ada mesin, ya kan, ada otomotif, ada kelistrikan, ya semua bergabung. Oke. Nanti disesuaikan dengan kompetensi dia, keahlian dia. Nah, kita oke. mengajarkan, misalnya kok SIJA nih, layoutnya ke depan gimana nih, sistemnya gimana. Ya kita tuh sudah menghasilkan produk yang nama satu school itu ya, yang sekolah program itu kan, udah itu dari ibarat sekolah kelas wirausaha. Jadi teaching factory itu ya harus ada kait-kaitannya juga membantu gitu loh. Jadi kalau teaching factory itu adalah langsung nih pada bidangnya. Jadi kita bukan otomotif semua jurusan tuh udah mempunyai. Tapi kan ada unggulan kan. Unggulannya betul. apa? Ya unggulannya itu kita unggulannya ya river body kan, pengecatan kiting. Karena pun memang ya, alat itu udah standar industri, itu pun bantuan dari Dirjen Vokasi. Betul. Industri, jadi ada industri walaupun bisa kita udah kerjasama aja ada CR-nya tuh memberikan ya, apa sih yang dibutuhkan oleh sekolah kan gitu. Baik. Seperti itu. Kita beri gambaran ke sobat vokasi di rumah yang mungkin ingin membayangkan teaching factory-nya tuh seperti apa. Ini jadi kalau kita ke SMKN 26 ada tuh ya Pak ya tempatnya bisa langsung latihan langsung dari sana gitu ya. Ini berarti bekerja sama langsung dengan pihak industrinya. Kayak tadi Bapak cerita mengenai painting, betul-betul kalau di pabriknya sana paintingnya seperti itu, di teaching factory benar, persis juga seperti itu. Sampai sekarang ini kan kita kemarin itu ada kawan ya ibaratnya tabrakan beruntun. Betul. Tabrakan beruntun. Karena dia ini udah tahu dibawa ke 26. Nggak perlu pergi ke pabriknya lagi karena sama persis betul-betul ilmunya, mulusnya. Udah gitu kan flaring-nya agak murah. Betul. Iya. Yang ngerjain siswanya dari SMKN 26. Oke. Gitu. Yang diberikan berarti selain dari metodenya begitu ya, bahan bakunya. Apalagi sih Pak yang diajarkan? Ya, sebetulnya kita ya bertaraf industri lah semuanya kan. Jadi kalau misalnya perbaikan tentunya kan sama owner itunya. Kan macam-macam macam-macam. Kita harus spare ya kan. Kalau ini kualitasnya begini kan begitu. Baik. Jadi semuanya proses pengerjaannya juga kita kasih tahu. Kalau ini kan kalau lu kayak gini caranya begini, kalau misalnya ownernya mau tahu kan gitu. Baik. Jadi ibaratnya di situ kita bukan hanya mengerjakan tapi ada konsultasi. Gitu kan. Maksudnya biar enak lah itunya kan. Kan mereka kan lihat juga apa alat-alat yang ada di kita. Yang jelas sekolah itu berusaha semaksimal mungkin minimal sama lah dengan industri. Lebih nggak mungkin ya terusan. Sama lah, kan kita ada ibaratnya kalau misalnya pengecatan kalau mobil sekian, ya kan berapa, kan kualitas gimana. Jelas, karena di situ kan ada orang industri. Betul. Jadi kecil kemungkinan melenceng karena orang industrinya ada. Gitu. Jadi pengajarnya ini betul-betul mereka yang sudah sering terjun ke lapangan, sudah ngajar langsung. Iya, kan di situ ada industri. Ada alumni, ada guru. Betul. Jadi ibarat 3 lapis loh. Baik. Sombong amat. Jadi mereka yang semua belajar kalau dulu mungkin sobat vokasi membayangkan ya pelajarannya teori aja nih, ngecatnya ke kiri ke kanan. Langsung itu gurunya satu. Betul. Karena kan enggak ada industri. Betul. Ada alumni pun yang sudah menguasai. Betul. Gitu. Alumni ya dari situ juga dari TEPA, tadinya dari TEPA. Kan dia dulu lulus. Iya.
udah menguasai ya bergabung Baik, gitu. baik. Jadi betul-betul mereka yang sudah ahli di bidangnya, sudah berpengalaman karena kan kalau seperti tadi Bapak cerita tabrakan beruntun ini bisa aja lecetnya begitu Parah itu. beragam begitu ya. Kalau memang sudah pernah terjun ke industri Iya. sehingga sudah tahu teknik-teknik yang harus Iya. dilakukan. Baik. Kalau dari segi kesiapan mereka yang sudah melakukan pembelajaran di Teaching Factory dibanding sama yang belum nih perbedaannya seperti apa tuh Pak? Tentu kecepatannya beda Ya, ya. Ya, cara dia itunya pun menyikapi suatu ada persoalan barang masuk itu beda. Ya, di sini kita pun mengatur ya jadwalnya untuk karena itu kan bergiliran gitu. Ya. Bergiliran. Jadi dengan bergiliran semua itu memahami gitu loh, memahami begini perilaku pekerjaan di industri. Ya kan, jadi seperti itu. Baik. Jadi kita nggak bisa ini siswa kita misalnya 36 kan kita bagi-bagi Betul. waktunya gitu Betul, kan. betul. Jadi kita bagi waktunya. karena ada orangnya cukup banyak, nggak perlu takut juga mereka tidak punya kesempatan Nggak yang takut. lama ya. Iya, karena kita bagi blok. Dibagi-bagi. Dibagi di sistem blok. Baik, baik. Jadi kalau sistem blok itu kerjanya tuntas. Betul, betul. Kalau yang biasa-biasa enggak. Betul. Iya kan nggak tuntas kan. Betul, Kalau blok betul. itu harus tuntas. Baik, baik. Jadi betul-betul orangnya tuh grupnya udah kita siapkan. Baik. Gitu. Jadi sobat vokasi membayangkan begitu ya, nggak perlu takut. Yang diajarin cuma satu bagian aja, nanti bagian ujungnya nggak ngerti gitu. Ini betul-betul diajarkan dari awal sampai akhir Iya. dengan pengajar yang juga sudah berpengalaman, sehingga begitu masuk ke industri udah siap Udah kerja siap, ya. ya. Betul. Biar kita tahu nggak ini kurikulumnya juga kita berhubung berbasis industri. Betul, betul. Jadi dengan industri itu kita berhubung, yuk ibaratnya bikin kurikulum implementatif lah. Kurikulum itu yang berbasis untuk di industri. Baik. Mungkin sebagai bayangan nih, mungkin sobat vokasi di rumah mikir ya, memangnya apa sih hal-hal yang bisa terjadi sampai kok harus dipersiapkan lebih begitu? Mungkin Bapak boleh cerita nih Pak Ramli, apa yang bisa terjadi di industri tapi beruntung sudah diajarkan di TEVA, akhirnya bisa diterapkan kemudian. Apa boleh cerita sedikit nggak? Memang harus seperti itu ya kan, kalau kita untuk mencetak anak-anak yang siap pakai istilahnya kan. Jadi pertama yang saya ulang lagi, kita harus ada komitmen. Ya. Dari komitmen kita jabarkan kurikulumnya, dari kurikulumnya kita jabarkan lagi ibaratnya jam-jamnya, Betul. ya kan, makanya sistem blok. Ya. Nah, jadi dengan demikian langsung grill yang dihadapi, yang tadi saya katakan, apabila dia keinginan lebih, ya kan, berpengalaman lagi, dia kan bisa mencari tempat lain. Betul. Nah, itu ilmunya sudah cukup, lebih dari cukup kan Ya. gitu. Karena yang nama industri sekarang kan ibaratnya hampir minim yang adakan pelatihan. Ya. Maunya lu kerja sama gua udah bisa. Betul. Gitu kan intinya begitu. Betul. Pasti bos ingin Iya. hemat waktu, hemat waktu tenaga, dia. betul, Jadi betul. ini siap pakai Ya, gitu. ya. Jadi biar masyarakat tahu juga bahwa kita di sini ada juga kelas pesanan. Oh, jadi Gitu. pelakunya Iya. butuh tenaga bisa langsung pesan. Pesanan. Jadi Luar biasa ada ya. kelas ini, ada kelas industri. Ya. Menarik nih Pak. Kita Boleh ada diceritain kelas Pak. industri. Ya, kemarin tuh saya minggu ya ada dari expert dari Jerman ya. Langsung hari Minggu saya datang langsung. Dari Jerman lagi ya, nggak Iya, main-main nih. iya. Internasional loh Dari Jerman kliennya. itu ya sama Mercy gitu kan. Jadi dia langsung Oh, karena mau rekrut dia tesnya di sekolah kita. kebutuhannya langsung dia kasih tahu Iya, ke SMPN mana. saya bilang ini. Jadi dia langsung nggak ibaratnya bukan beli dalam karung, Betul, iya gitu betul. loh. Mana nih anaknya nih yang udah kita siapin ya kan? Dia lihat Baik. teorinya dulu. Jadi nggak langsung ada teori, ada praktek. Oke, dua-duanya ya. Jadi dari itu dia Langsung suka, langsung bisa siap kerja. Iya, Baik. jadi di kita itu ada kelas industri, Baik, ada baik. kelas tadi kelas wirausaha, Baik. ada teaching factory. Baik, baik. Jadi Luar biasa ya. kebutuhan itu ya kebutuhan yang di industri, apa sih yang dibina industri Baik, gitu. baik. Jadi sobat vokasi di rumah mungkin ada yang ketakutan begitu ya. Ketakutan para pelajar kan begitu Pak. Nanti begitu saya lulus saya harus kerja di Mana, kan mana gitu, gitu iya, ya. Ini betul. masih lagi belajar sudah dipesan. Udah dipesan. Udah diamankan Udah tempatnya. diamankan, Jadi begitu selesai belajar
bisa langsung mulai kerja, nggak Iya, perlu betul. menunggu waktu, Iya, nggak perlu jadi betul. pengangguran nih sobat vokasi ya kalau masuk di SMK. Makanya kalau bisa misalnya langsung sekolah kerja. SMK menganggur, kayaknya kita keder itu. Betul, nggak ada ya namanya nganggur di Lalu ada sekolah nganggur, vokasi. makanya Betul. di sini ya kita ini mana anak, dia fine itu ininya di mana gitu. Baik. Ini menarik nih Pak yang soal Mercy ini. Berarti ini permintaannya sudah sampai ke internasional juga ya Pak ya? Iya. Ada siapa aja sih Pak yang suka memesan langsung ke SMKN 26? Boleh diceritakan ini setelah dipilih ada berapa banyak akhirnya lulusan yang langsung bekerja di Mercy tadi tuh Pak? Iya. Boleh ceritakan Pak? Sebetulnya sih banyak Mbak ya, banyak. Saya kalau disebutin satu-satu memang Wah, kepanjangan kita bisa 2 hari nih ya selesai. Itu memang data, itu kan perlu data yang Iya, harus kita iya, ini iya. ya kan. Jadi kita ini macam Sija aja kemarin yang kita ceritakan bahwa untuk PKL aja, Iya. PKL PSG karena namanya pendidikan sistem ganda atau PKL itu anak kita berangkat ke Papua 26. Oke, Ah. baik. Jadi, Di Papua ngapain aja tuh Pak? di situ memang kan kita zoom nih temukan antara pimpinan industri ini Iya. yang perusahaan ini sama orang tua khawatir di sana kan sedang Betul. jadi betul. diskusi di sana apa saja yang dikerjakan ya kan komunikasinya gimana makanya orang tua kan gitu khawatir Betul, itu betul. disampaikan Oke, jadi ada fasilitasi ada untuk orang tua fasilitasinya. juga ya? Kan nanya kan di sana sedang begini nih, kok kenapa orang lokalnya nggak ngerjain? Jelasin sama perusahaan. Baik. Kalau orang itu orang lokal paling bikin pondasi. Ya. Tapi sudah teknis pemasangan itu kan Nggak nggak bisa. bisa, terpaksa Betul. anak-anak kita Oke, gitu. oke. Baik. Nah. Jadi memang sudah disesuaikan dengan kebutuhan. Iya, kebutuhan. Memang sobat vokasi tidak perlu khawatir karena industrinya memang membutuhkan Iya, ya, benar. Pak ya. Jadi ada banyak sekali lapangan pekerjaan Iya, yang bisa dipilih iya, ketika betul. masuk ke SMKN ini sudah siap kerja, sudah iya. siap langsung dibutuhkan oleh industri pada Iya, akhirnya betul. ya. Baik. Tadi sempat dibahas mengenai Teva ini kan ada di sekolahan Iya, juga ya. betul, di Bisa sekolah. pergi lihat juga ke tempat usahanya juga bisa tuh Pak. Ya bisa. Bisa juga ya? Bisa belajar apa lagi tuh Pak di Iya, sana? bisa. Di sana kan tentunya anak kita itu kalau pergi ke industri, ya kan banyak yang dipelajari. Betul. Ya tentang manajemennya, Ya. tentang logistiknya, kan gitu kan. Betul. Makanya, Padahal itu rahasia perusahaan ya Pak ya? Iya, Tapi tapi, kan bisa itu dibagikan. pandai-pandai, Pak. Betul, betul, Ya kan? betul. Wait a minute. Who are you? Perusahaan kan ada yang agak ini, ya kan. Kalau perusahaan yang bagus kan, nah, dia welcome Betul, gitu. betul. Karena kita udah MOU. Betul. Kalau udah Oke. MOU kan udah kepercayaannya sudah inilah. Ya, ya. Ibaratnya nggak usah diragukan lagi Betul, gitu. Kalau betul. udah MOU, saya bilang saya kalau udah kemarin aja, ini sebetulnya efek daripada ini menguntungkan juga dari kita nih SMK 26. Kenapa tuh Pak? Nah, segi yang untuk PKL biasanya kan kita cariin itu anak-anak Betul. praktek industrinya. Iya. Dikarenakan masa pandemi kan banyak perusahaan yang Kurangin pekerjaan. kurangin kan. Betul. Nah, di situ kita ini dengan orang tua. Oke. Oh, ini gimana nih anak kita nih? Tolonglah ibaratnya kalau bisa cari sendiri nanti kita yang tindak lanjuti. Iya. Dengan demikian ya orang tua pada Welcome ya. iya, welcome. Welcome dicariin ya. Alhamdulillah itu yang kita dapat yang dari sejak ke itu. Oh, Baru dari kenal orang juga tua. udah ini. Oh, saya mau MOU dong. Betul. Nah, gitu. Langsung tangkap kesempatan ya Pak ya. Langsung. Saya bilang, Betul, Pak Iman, MOU dong. Saya Betul, bilang kan betul. anak saya dibawa jauh-jauh nih. Saya Betul, bilang kan gitu. betul. Nah, Isi MOU-nya itu. apa sih Pak? Tadi Bapak sempat sebutkan jangan pacaran terus dong sampai Iya. jadi anak gitu ya. Boleh dijabarkan dengan Iya. jelas MOU-nya tuh bentuknya seperti apa Iya, Pak? tadi MOU-nya tadi ibaratnya di sini dikatakan ya ibaratnya anak kita diberi kesempatan sesuai ilmu yang didapat. Ya. Itu pertama ya kan. Kedua ya anak kita mengikuti sistem yang ada di perusahaan. Baik. Ah. Jadi betul-betul diajarkan, Iya, betul-betul diajarkan. jangan suruh dibikin kopi aja ya. Iya, jangan ngantar-ngantar surat. Betul. Kadang-kadang kalau kita lagi magang kan gitu ya, Iya. disuruh nganterin surat, disuruh bikin kopi, Iya. cuman kerjaan yang remeh-temeh, Iya, tapi jangan ya. jangan. Betul-betul. Sesuai dengan belajar. kompetensi yang dia miliki. Betul, Begitu. betul. Yang sering juga jadi pertanyaan sobat vokasi di rumah pasti kalau lagi PKL pengennya bisa berlanjut panjang
pajang bisa Iya. jadi pekerja juga. Iya, Ini benar. MOU-nya sampai ke sana Iya, Pak? sampai ke sana. Sampai sana. Nah, itu yang dibilang harus Iya. sampai Punya anak ya? punya anak. Punya anak maksudnya gitu MOU. Makanya kita Iya. bikin kelas industri. Betul. Kelas industri kebutuhan industri, Mbak. Ya, ya. Itu misalnya industri perusahaan itu kita siapin. Ya. Jadi alhamdulillah kalau misalnya 25, insya Allah 25 cabut Langsung semua gitu. semuanya diterima, diserap oleh, industri. Yang Betul, nama kelas industri sesuai dengan kebutuhan yang ada di industri. Betul. Begitu. Jadi betul-betul MOU-nya sudah disusun, dirancang sedemikian rupa ya Sobat Iya. Vokasi di rumah, tidak perlu khawatir ketika betul-betul PKL diajarkan langsung, diberikan informasi yang rahasia perusahaan ya Iya. Pak ya. Dan setelah itu bisa langsung lanjut bekerja karena memang itu yang pastinya diharapkan Iya. dari orang tua dan juga dari para pelajar yang belajar di Iya. SMKN ya. Baik Pak, Iya, ini kan betul. menarik sekali nih program Teva ini betul-betul bisa membantu ketika anaknya sudah selesai bersekolah, siap diterima di industri. Iya, betul. Prosesnya untuk bisa bikin Teva nih seperti apa? Boleh Iya. cerita nggak Pak? Sulit apa gimana nih? Ya sebetulnya sih komitmen dulu. Iya. Karena yang namanya pembelajaran produktif, ya kan jasa pun atau produksi kan udah jelas. Betul, Cuman yang diajarkan itu laku apa enggak kan gitu. betul. Kan gitu. Kalau misalnya hanya ngerjain sendiri, yang penting jadi. Betul. Asal siap. Iya, Nah, tapi kalau udah ibarat kelas industri nggak bisa. Yang kita kerjakan harus laku. iya betul. Gitu. Pelayanannya pun harus prima. Betul. Itu intinya yang kita masukin ke Teva. Karena kalau di Teva, kalau bukan Teva kan praktik biasa namanya. Kalau praktik biasa kan yang penting siap. Iya, Nilai udah buang. betul. Nggak mau Iya kan seperti itu dong praktek ya. selesai buang. Tapi kalau di Teva nggak bisa. Betul. Bahan yang ada harus jadi, harus laku. Betul. Gitu. Jadi memang disiapkan dengan Iya. betul-betul dengan serius Iya. sehingga yang mempelajari pelajaran dari Teva ini siap betul di Harus industri siap, gitu ya. benar, Dari begitu. kementerian ada bentuk dukungan atau bantuannya seperti apa Pak? Oh, jelas tadi makanya kan kita kalau misal mau minta bantuan di kementerian kan ada tuh tata kelola. Kita jabarkan di situ. Oke. Jadi langsung dikomunikasikan langsung ya. dikomunikasikan. Nanti kalau misalnya langsung kita di reward gitu. Baik. Macam kita ini di 26 ada sekitar 5 bantuan dari kementerian loh. Oh, oke. Ya kan. Ada apa aja sih, Pak, yang bantuannya? semacam retrofit ini kan itu revolusi untuk alat-alat perbaikan alat-alat itu. Baik. Alat-alat mesin itu kan modalnya agak lumayan. Betul. Nah, jadi dengan bantuan itu ya kita, nah itu pun kita bersama dengan industri begitu. baik. Dan tim kita ada juga di situ. Iya, iya. Nah, jadi ya ibaratnya kolaborasi lah. Betul, berkolaborasi dengan ya, baik karena dengan baik, gitu. kementerian juga membutuhkan masukan begitu Iya, ya dari benar. para pelaku usaha yang tahu betul, betul, dan juga iya, para pengajar iya. yang tahu betul apa Ya, sih yang harus betul, diajarkan iya. anak-anak sehingga dari kementerian bisa membantu mendanai Membenahi, sehingga iya. berjalan bersama dengan Iya, lancar betul. ya. Baik. Proses langkah-langkah panjangnya cukup rumit begitu, harus daftar dulu atau sebetulnya cukup mudah Pak? Cukup mudah sekarang. Cukup mudah, Kalau ya? dulu kan sistem proposal, maka Betul. mudah. Udah sistem IT, Iya, iya, yang penting iya. kita mau buka, buka, ya sesuaikan kondisi lapangan apa yang dibutuhkan, dia masukin aja di sana. Betul. Nah, nanti kan dibaca. Baik. Sama itu kalau dibaca, kalau udah kita di ini dah. Baik. Desain, oke, udah ikuti apa yang diminta. Zaman Seperti sekarang itu. teknologi semakin maju ya Pak ya. Semakin mudah. Semakin mudah, banyak masyarakat yang juga semakin terbantu. Yang Terima penting kasih kemauan Dea. ini nih, kemauan Betul. anak-anak kita ini. Betul. Jadi ibarat daya juangnya harus super kan. Betul. Harus daya juang kan, karena orang kalau nggak ada daya juang kan malas aja kan. Betul. Gitu. Makanya kita bikin trik-trik lah, macam di Teva itu anak-anak semangat karena langsung real. Ya, langsung real gitu. Betul. Saya pun waktu jadi guru begitu, bawa anak-anak ke lapangan. Pada demen tuh anak-anak. Semua sobat vokasi di rumah pasti senang tuh ya kalau lagi praktek, kalau Iya, lagi praktek. field trip begitu ya. Itu kan pengalaman yang paling menyenangkan ya. Kita semua suka kalau bukan cuma duduk belajar teori ya. iya. Dan ini kalau sobat vokasi salah satu yang juga senang dengan hal tersebut, ini bisa
bisa dicoba di SMKN 26 terutama dalam program TEFA atau TEFA, Teaching ya, Factory-nya Teaching ini ya. Factory, Bisa ya. betul-betul merasakan secara langsung pengalaman bekerja sesuai dengan kebutuhan industri dan positifnya lagi setelah lulus bisa langsung bekerja di tempat industri yang diinginkan karena sudah sesuai dengan kebutuhan. Wah, Ya, luar bisa biasa. juga dia mau wira swasta, mau usaha kan. Betul, betul. Nice. Kalau dari sisi akademisnya ini pengaruh nggak sih, Pak? Iya, kayak saya enggak sih. Karena kan tadi kita sistem blok. Ya, ya. Udah tadi saya bilang kan dari forum itu jamnya juga disesuaikan. Yang nama sistem blok itu nggak pengaruh karena yang normatif itu tetap jalan. Oh, oke. Gitu. Baik, nggak ada sudah yang ngaruh. sudah Iya. diatur sedemikian rupa ya. Karena kita kerjanya pun Sabtu Minggu juga. Oh, Sabtu Minggu juga. Waduh, betul-betul Iya, sudah dipikirkan kalau udah dengan ada baik. kerjaan kan mau Sabtu Minggu harus garap. Betul, Gitu. betul. Karena itu kan ibarat kalau industri kalau kita harus ikut. Nggak ada istilahnya waktu libur tuh nggak ada. Baik, Nah, luar kan biasa ya. jadwalnya udah diatur gitu, Baik, Mbak. baik. Jadi memang begitu beruntung ya, Sobat Vokasi, kita hidup di zaman sekarang nih ya, sudah banyak bantuan yang diberikan oleh pemerintah, sudah banyak fasilitasi yang bisa diberikan, sehingga harus kita manfaatkan dengan baik, sehingga betul-betul apa yang sudah diusahakan oleh pemerintah dan juga para pengajar ini, betul-betul bisa bermanfaat untuk masyarakat, tentunya para pelajar bisa belajar dengan baik, dan tentunya industri nantinya bisa mendapatkan tenaga kerja yang produktif, yang sesuai dengan kebutuhan begitu ya. Tanggapannya dari pelaku usaha sejauh ini seperti apa nih, Pak? Oh, pelaku sangat care sekali. Apalagi sekarang kan ibaratnya titik ini apa sih pengiringan itu tuh apa pajak itu. Ya, ya. Kalau misalnya ada bimbingan terhadap sekolah. Oke. Nah, itu. Baik. Jadi kalau perusahaan yang ini ke pendidikan, ya kan, nanti ada keringan pajak. Oh, Nah, itu. jadi makin seneng Iya. para pelaku usaha untuk Iya. bekerja sama dengan Iya. TEFA ini ya. Kalau sambutannya terhadap para pekerjanya nih seperti apa, Pak? Mereka betul-betul merasakan perbedaannya nggak sih sama mereka yang sudah belajar di Teaching Factory? Ya tentunya yang tadi saya katakan, Ya. ya pasti beda lah. Kalau Ya. Teaching Factory kan dia ibaratnya karakternya udah seperti kayak di industri. Betul, betul. Jadi kalau bisa kerja nggak harus disuruh. Nah, jadi dia Itu yang bos semua seneng, Pak, ya. Nggak perlu banyak ibaratnya ngomel. jalan aja udah. Kalau orang yang itu kan guru, Mesti dikasih tahu, iya mesti kasih tahu. Betul. Tapi kalau yang udah di TEFA itu, ya dia tuh udah tahu pekerjaannya gitu loh. Jadi ini bukan hanya dari skill, tapi mindsetnya Dia juga mindsetnya harus berubah kita ya, ini Pak ya. attitude-nya itu. Betul, betul. Iya, mindsetnya. Mindset seperti apa sih yang dibutuhkan dari para pelajar nih yang para pelaku usaha suka sebetulnya selain tadi ya, Pak ya, Iya. nggak perlu disuruh. Iya. Mindset apa lagi, Pak? Iya, pertama dia tuh harus tanggap ya. Ya, Ya kedua santun. betul. Karena kalau pinter pun kalau nggak santun gimana? Betul. Pelanggan kan harus disapa. Betul. Nah, harus tadi ya makanya kan kita perlu ada konsultan juga kan sambil ini ada yang melayani. Jadi ibaratnya layanan prima lah. Betul. Nah, itu yang intinya Baik, yang baik. kita ini sama anak ya Baik. kan. Jadi tanggap, sopan Sopan santun santun, tadi ya, dan iya. tadi siap kerja Siap tuh kerja, yang paling gitu. disukain deh. Saya Daya yakin. juangnya itu harus ini Betul, gitu. betul. Saya yakin Sobat Vokasi di rumah juga setuju ya sama Pak Ramli. Kalau kita sebagai atasan begitu punya pekerja kita yang sudah siap kerja, yang betul-betul bisa bekerja dengan baik, tahu apa yang dikerjakan, pastinya juga bisa bermanfaat dan produktif gitu Iya, ya. betul, Jadi betul. kita harus berpikir seperti si pelaku usaha sehingga Iya. bisa menjadi pekerja yang baik pada Iya, akhirnya ya, Sobat iya. Vokasi. Baik. Kan, betul, karena kayak yang nama perusahaan kan pikirannya nggak di jam libur. Betul. Kalau bisa Kita kerja terus, ajarin juga sama kerja anak-anak. terus aja Ini ente ya. bukan pegawai nih. Betul. Baik, waduh menarik sekali nih Pak ya. Pak Ramli, kita sudah ngobrol banyak seputar TEFA ini karena memang betul-betul bermanfaat bagi para peserta didik dan juga pihak sekolah, khususnya juga bisa menciptakan lulusan yang unggul, yang kompetitif dan terampil, dan terutama siap kerja Siap ya Pak kerja. ya. Itu yang paling dibutuhkan sehingga Siap di mana saja. siap kerja, siap di mana saja. Karena kalau memang punya satu lingkungan industri yang baik, pada akhirnya bisa memajukan perekonomian Iya, kita lebih baik lagi ya. Kita dukung
langsung. Pastinya sobat vokasi yang masih mikir-mikir nih ya mau lanjut sekolah di mana, bisa dipilih nih masuk ke SMKN karena bisa betul-betul mendapatkan pembelajaran secara langsung sehingga bisa turut berperan serta dalam memajukan industri dan berperan dalam memajukan perekonomian Indonesia. Keren ya, Pak Ramli ya. Makasih Pak Ramli ya, hari ini informasinya seru ya, kita ngobrol-ngobrol. Mulai guyon-guyon sedikit, tapi pastinya semoga bisa jadi informasi yang bermanfaat, semoga bermanfaat lah kepada anak-anak kita. Baik. Jadi jangan ragu lagi ya untuk yang masih mencari informasi seputar dunia vokasi, terutama Teaching Factory hari ini bisa tercerahkan ya dengan obrolan kita bersama dengan Pak Ramli. Baik, sekarang saatnya kita mau bagi-bagi hadiah nih Pak Ramli bagi para sobat vokasi di rumah. Dari tadi yang sudah menyaksikan obrolan saya dengan Pak Ramli pasti sudah tahu jawabannya nih. Saya punya kuis bagi Anda karena di setiap episode dari podcast Kami Vokasi akan ada hadiah menarik. Jadi bagi teman-teman sobat vokasi yang sudah tahu jawabannya, silahkan nanti mengirimkan DM ke akun Instagram @kamivokasi. Nanti akan kami berikan pemenangnya setelah tayangan ini tayang di YouTube channel kami. Baik, kita langsung ke pertanyaannya ya Pak Ramli ya. Lanjut, Pertanyaannya gampang nih ya. Apa kepanjangan dari Teva? Waduh, gampang banget. Karena kita ulang-ulang kan. Betul. Pertanyaannya tidak sulit. Langsung yang tahu jawabannya dikirimkan jawabannya ke akun Instagram @kamivokasi. Nanti bisa mendapatkan hadiah yang menarik. Bisa juga di-follow ya akun Instagramnya @kamivokasi untuk mendapatkan informasi seputar dunia vokasi pastinya. Terima kasih Pak Ramli sekali lagi ya. Sehat selalu, jaga kesehatan supaya bisa terus mengajar, memberikan pelajaran-pelajaran yang bermanfaat bagi peserta-peserta dunia vokasi. Baik, saatnya kami harus pamit undur diri nih Sobat Vokasi. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetap jaga protokol kesehatan, tetap jaga kesehatan supaya bisa tetap semangat, bisa menjaga keluarga dan juga diri sendiri dari COVID-19. Kami harus pamit undur diri. Kita ketemu di episode berikutnya ya. Sampai jumpa.